Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Astuti dalam pembelajaran IPA menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan alam itu? Keseimbangan alam adalah suatu keadaan di alam yang bersifat stabil meskipun terjadi proses interaksi manusia dengan alam. Jadi interaksi manusia yang dimaksud di sini adalah kegiatan di mana manusia menggunakan sumber daya alam yang ada di alam. Itu yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan alam. Nah, interaksi manusia dengan alam itu contohnya seperti pemanfaatan sumber daya alam dari hasil hutan. Kita tahu banyak sekali hasil hutan ya, ada kayu, bambu, rotan, damar ya, dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia berhak untuk mempergunakan semua hasil hutan yang merupakan ciptaan Tuhan untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam dari perairan. Nah, Indonesia merupakan suatu negara yang disebut negara maritim yang mempunyai lautan sangat luas di mana di dalamnya terdapat berbagai macam jenis sumber daya alam seperti ikan, cumi-cumi, mutiara, dan aneka macam sumber daya alam perairan lain yang juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, contoh interaksi manusia dengan alam lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam dari dalam bumi, seperti bahan-bahan galian. Apa saja yang termasuk bahan galian? Bisa saja emas ya, kemudian barang-barang logam lainnya, kemudian batu ya, bebatuan baik batu permata ataupun batu-batu yang digunakan untuk bahan bangunan, itu semua termasuk bahan galian. Nah, interaksi manusia dengan alam ini jika dilakukan secara tidak seimbang, maka akan menyebabkan yang namanya bencana alam ya, akan menyebabkan kerusakan alam yang biasa kita kenal dengan bencana alam. Bencana alam itu bisa saja disebabkan oleh manusia, di antaranya contoh bencana alam yang disebabkan oleh akibat interaksi manusia dengan alam yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran lahan atau hutan, dan kabut asap ya. Bencana alam yang Bu Guru sebutkan tadi itu bisa disebabkan karena pengaruh interaksi manusia dengan alam yang tidak seimbang atau terlalu berlebihan. Nah, anak-anak, bagaimana ya kegiatan pelestarian alam supaya meskipun sumber daya alamnya kita digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi akan tetap seimbang atau terjaga atau stabil keadaannya. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah reboisasi. Reboisasi itu adalah penghijauan pada lahan yang gundul atau rusak ya. Jadi pelestarian alam yang bisa kita lakukan adalah reboisasi. Kemudian menanam tanaman bakau. Tanaman bakau ini biasanya hidup di pantai ya, di daerah pesisir pantai. Itu salah satu jenis tanaman yang paling cocok untuk ditanam di daerah pantai. Tujuannya supaya menjaga keseimbangan daerah pantai supaya tidak terjadi abrasi, serta bakau yang sudah baik ya keadaannya, jika sudah tumbuh dengan baik, pohon bakau itu akan menjadi tempat di mana ikan-ikan atau makhluk hidup laut atau makhluk hidup daerah pesisir pantai dapat berkembang biak dengan baik di sana. Selanjutnya, kegiatan pelestarian alam lainnya adalah pengerukan lumpur dan sampah di area sungai. Nah, jadi
kegiatan itu sangat penting dilakukan supaya ketika hujan tiba, ya musim hujan tiba di Indonesia ini tidak terjadi penumpukan di area sungai. Karena banyaknya lumpur, banyaknya sampah di sana. Untuk itu, supaya tidak terjadi banjir, maka perlu dilakukan upaya pengerukan daerah perairan itu secara berkala ya. Kemudian menanam tanaman di lingkungan rumah. Ini tidak kalah pentingnya anak-anak karena manusia itu mempunyai tempat tinggal ya. Jadi kita harus menanam tanaman di sekitar tempat tinggal kita, tujuannya untuk selain tanaman itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena banyak aneka tanaman atau tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tanaman juga dapat menghasilkan oksigen yang baik bagi kita untuk kesehatan tubuh manusia. Dan yang terakhir, kegiatan pelestarian alam yaitu pengolahan sampah ya. Jadi bisa mendaur ulang sampah ya. Pengolahan sampah itu artinya mendaur ulang sampah, mengolah sampah yang bisa dibuat menjadi hasil atau benda-benda baru yang menggunakan limbah sampah seperti plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Karena plastik dan kaleng jenis-jenis yang seperti ini sangat susah untuk apa ya, untuk kembali ke alam lagi, tapi tidak bisa membusuk ya. Plastik dengan kaleng itu sulit sekali untuk membusuk sehingga dimanfaatkan oleh manusia untuk diolah kembali menjadi sesuatu yang baru. Oke, kesimpulannya anak-anak, sumber daya alam ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita berhak, kita boleh melakukan pemanfaatan itu, tapi dengan tindakan yang bijaksana. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan kegiatan pelestarian. Itu bukti dari kebijakan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam itu. Kesimpulan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan bisa menyebabkan ketidakseimbangan alam yang nantinya akan menyebabkan bencana alam. Nah, keadaan alam yang tidak seimbang itu akan menyebabkan kerugian tersendiri bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang ada di alam ini. Oke, demikian penjelasan pembelajaran IPA dalam tema 4 hari ini. Kiranya dapat membantu kalian dalam mempelajarinya. Terima kasih.